warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channelnya Kang Deddy Pakot. Semangat berbagi informasi, menyebar manfaat. Selamat pagi menjelang siang sahabat semua dimanapun berada. Masih seputar pertanian. Dalam kesempatan video kali ini coba saya akan berbagi pengalaman yang tidak kalah pentingnya dari video-video sebelumnya. Bahkan ini menjadi perhatian khusus atau perhatian utama para petani, yaitu pada saat padi bunting sampai dengan pada saat padi mengisi, yaitu cara untuk bulir padi berbobot atau bernas. Ada berbagai permasalahan mengenai bulir padi, misalnya anakan banyak, malai panjang namun padi tidak berisi secara maksimal, atau bulir padi berisi namun tidak bernas. Produksi optimal tetap tidak akan tercapai. Sahabat semua, agar bulir padi kita berbobot, sebenarnya bukan pada saat bunting padi saja kita perhatikan, tapi juga dari proses awal tanam kita lakukan langkah-langkah yang akan menjadikan padi kita berbobot. Saya coba jelaskan singkat dari awal tanam agar padi kita berbobot. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu duet aplikasi kebutuhan unsur hara tanaman secara lengkap disertai dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT secara tepat dan optimal. Tanaman padi bisa diibaratkan seperti manusia dengan kebutuhan nutrisi lengkap pada manusia. Jika manusia membutuhkan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk menjaga kebugaran tubuh, padi pun juga demikian. Selama masa pertumbuhan padi setidaknya membutuhkan 13 unsur hara esensial, seperti unsur hara makroprimer berupa natrium, nitrogen, fosfat atau PO25, kalium atau KO2 yang biasa ada di dalam kandungan yang kita sering pakai pupuk NPK. Kemudian unsur hara makrosekunder berupa kalsium, sulfur, magnesium, itu kalau tidak salah biasa ada di dalam kandungan pupuk cair sedang. Kemudian seperti unsur hara makro lainnya seperti zat besi atau Fe, mangan, barium, Cu atau tembaga, Zn atau seng, klorida, ini semua ada di kandungan tanah dan air. Bagaimana kita mengolah tanah atau lahan agar subur dan memenuhi unsur-unsur tadi seperti pembajakan tanah dan pengairan atau irigasi. Kemudian baru pada puncaknya yaitu pada saat padi bunting atau mulai bunting. Saat padi bunting sampai dengan pengisian perlu diketahui unsur yang paling berperan adalah kalium dan kalsium. Kalium berperan dalam menjamin ketahanan dan kekuatan tanaman, merangsang pertumbuhan akar dan meningkatkan kualitas bulir padi. Sementara kalsium bagus untuk mempertebal dinding sel, nantinya akan tahan rebah. Kalsium juga mengatur metabolisme ketersediaan unsur hara dalam tanaman. Metabolisme itu intinya memasak atau mempercepat kemasakan. Kemudian pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT tetap dilakukan. Berikut cara untuk memenuhi kalium dan kalsium serta pengendalian organisme pengganggu tanaman atau hama. Untuk memenuhi unsur kalium dan kalsium, lakukan pemupukan NPK kurang lebih 15% dari total pemupukan awal atau pertama kita memupuk. Misalnya pemupukan pertama untuk 1 hektar 2,5 kuintal, maka cukup 35-40 kg per hektar atau kurang dari 50 kg per hektar. Tambahkan pupuk pelengkap seperti gandasil, dan saya biasa suka menggunakan New Super Trobos. Untuk penambah kalsium bisa digunakan juga air kelapa. Ini sangat bagus sekali karena banyak kandungan kalsiumnya di dalam air kelapa. Untuk pengendali organisme pengganggu tanaman, gunakan fungsi berbahan aktif ditekonazol dan azoxystrobin. Saya biasa menggunakan antrakol, boleh dimix dengan insektisida apa saja sesuai hama yang ada di padi kita. Saya gunakan
atau saya campur atau dimix dengan 325SC, tandem 325SC atau spontan, pilih saja salah satu. Spray dilakukan 65 dan 75 HST atau hari setelah tanam, sedangkan pemberian pupuk keduanya yaitu 60 HST. Tambahan untuk sahabat semua, usahakan pada saat padi berbunga atau 65 HST, jangan pada saat bulan purnama. Ada yang bilang ini mitos, tapi menurut ilmu fisika itu gravitasi bulan bisa menarik putik dan benang sari dari malai sehingga tidak terjadi pembuahan. Oke, inilah informasi dan pengalaman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat semua yang telah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, lalu like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.